Selamat siang teman-teman, shalom. Enak. Senang bisa ada di tengah-tengah teman-teman lagi hari ini, tanggal 8 Mei 2022. Mari kita buka kitab suci kita. Aplikasinya belum dihapus kan? Belum ya? Belum dihapus. Oke. Kita buka dari depan aja. Kita mau bahas satu Alkitab hari ini. Enak. Kandel. Naratornya bilang gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, baca ayat 3, cepet. Cepet toh. Nanti lanjutin ya, 3 tak bacain sih. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 6. Berfirmanlah Allah yang keras. Ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Tak lanjut ke ya. Ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang ada, yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Makalah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambahlah banyak, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
26, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sama-sama bilang, wow. Wow. Ya, bukankah harusnya demikian kalau kita tuh dengar suara Tuhan, benar gak sih? Kemarin kita dengar kalau kita tuh ibarat domba, ya enggak tahu. Terus waktu sang gembala itu bicara, kemarin diibaratkan suara Tuhan, kita langsung respon, kita dengar, benar gak sih? Kalau salah satu suara Tuhan adalah udah pernah ditulis dan dicatat sedemikian rupa, jadi satu kitab yang kita ngerti dalam bahasa Indonesia tulisannya mantap sekali, namanya Alkitab. Dan barusan kita dengar beberapa kalimat suara Tuhan. Sekali lagi bilang wow. Ya. Bener gak sih, kita harusnya tuh antusias sekali mendengar suara Tuhan. Dia berfirman, jadilah petang, jadilah pagi. Dia berfirman buat numbuhin semuanya itu. Tapi ada beberapa saat waktu manusia itu takut buat dengar suara Tuhan. Pernah dengar ceritanya? Waktu itu setelah dibebasin dari Mesir, kemana bangsa Israel? Dikumpulin ke satu dataran luas, terus Tuhan pengen deket sama umatnya, terus ayo naik ke gunung apa? Mantap, Gunung Sinai. Tepuk tangan buat CBB, mantap. 100. Ya, selain dia menang game tadi, dia menang. Dipanggil naik ke Gunung Sinai, tapi apa jawabannya? Jangan, kamu aja yang jadi bangsa Israel jawab ke Musa toh? Kamu aja yang naik, nanti Tuhan ngomong apa kami turutin. Wena sangar. Pokoknya Tuhan mau ngomong apa kami turutin deh gitu. Tapi pada akhirnya belum sampai Musa turun, belum aja dikasih tahu apa perintah yang pertama mereka udah melanggar. Ya nggak salah juga ya, wong belum dikasih tahu ya. Ya tapi nggak gitu juga. Oke. Habis itu mereka menolak. Yang pertama mungkin siang ini mau ngomong kalau mendengar suara Tuhan tuh harusnya kita antusias, benar? Bilang lagi wow ya. Iya. Terus kemarin kita udah dengar kalau kita tuh pasti bisa, benar gak sih? Kita pasti bisa dengar suara Tuhan. Kok Iman bilang tuh? Kita pasti dimampukan itu tuh udah kayak udah jadi DNA-nya kita buat bisa. Tapi tadi aku udah bilang kadang kita nolak, kita nggak mau. Karena apa? Kita buka lagi ya, Diki ya. Kejadian 11 ayat 5. Bantuin saya membaca boleh? Teman-teman ayat yang genap, saya ayat yang ganjil ya. Ini cuma 2 aja sih. 11, aku ayat 5 ya, teman-teman yang ganjil. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Ini ceritanya habis Nuh, habis ini apa? Air bah. Jadi semuanya itu tinggal keturunan Nuh aja. Terus
mereka kumpul ke satu tempat, mereka bangun menara, terus dari atas Tuhan turun, tak bacain lagi, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Ini harusnya teman-teman yang baca ya. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Sekali lagi ya bacanya pelan-pelan ya. Apa tadi tulisannya? Mulai dari sekarang. Wih nak bilang wow lagi. Wow karena ini, karena ini suara Tuhan, dia bilang dari permulaannya tuh kita tuh ternyata apapun yang kita rencanakan apa? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Keren gak? Ternyata apapun yang kita rencanakan, yang kita pengen, ternyata apa? Tidak akan, alah apa sih? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi kalau teman-teman masih cemas, masih ada suara Tuhan hari ini yang bilang ngingetin kita. Ini ayat ini masih di Kejadian loh, kita belum lari kemana-mana. Bahkan ini baru ayat yang ke-11. Kita kan mau baca sampai ini kan, peta kan ceritanya, ini masih Kejadian. Dan di awal-awal kita udah dengar kalau ternyata apapun yang kamu rencanain itu wena pasti terjadi. Wena. Wow. 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 Mungkin kita enggak ada yang bilang moso gitu. Ada ayat lain, ada ayat lain. Kita agak jauh ya biar cepat Alkitabnya habis. Matius 7. Matius Wahyu, salah ya. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Aku yang ganjil, teman-teman yang genep ya. Perikopnya apa teman-teman tulisannya? 7. Wena, kok dosa toh? Hal pengambulan doa. Mungkin apa yang kita rencanakan dosa akan berhasil. Oke, ayat yang ganjil ya, ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak-anaknya jika ia minta roti? Tanya itu ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepadamu mereka yang meminta kepadanya. Berarti kalau kita, amin ya amin. Kalau kita ngetok pintu dibukain, kalau kita minta kita dikasih, karena apapun yang kamu rencanain tidak akan, apa mau ya. Enak. Enak. Wow. Ya kamu pengen aja itu semuanya bakal keturutan, bener gak sih? Dulu kita pernah bahas, aku mau buka ini lagi. Kita pernah bahas di rumahnya Cik Baby waktu itu tentang permulaan sampai akhirnya kenapa kita ada di sini ya kan. Ngomong tentang mendengar suara Tuhan atau dengar-dengaran, hari ini temanya kita pasti bisa dengar suara Tuhan itu dari kayak di DNA kita, tapi kitanya sendiri yang sering buat nggak mau. Kita nolak buat dengerin suara Tuhan. Suara Tuhan yang gimana? Harusnya kamu tahu suara Tuhan itu yang gimana, yang pasti bawa kita ke damai sejahtera. Terus karena semua yang kita rencanakan itu akan berhasil, nah di situ kita perlu suara Tuhan. Dari awal kita pernah bahas juga, dari awal Tuhan bilang semua yang di taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi yang di tengah-tengah itu jangan dimakan. Jangan dimakan yang di tengah-tengah itu. Nanti kamu mati, tapi pada akhirnya gak mati juga waktu dimakan. Tapi yang dimakan adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Seketika itu juga kita manusia ngerti apa yang dinamakan baik dan yang jahat.
Setahu saya habis itu Tuhan sebelum 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 habis kasih perintah itu jangan dimakan, habis itu tuh udah manusia ngerjain apa yang dikerjakan seharusnya, ngasih nama, terus mengerjakan tanah itu gitu. Taman Eden itu kan ditempatkan waktu itu ya, manusia ditempatkan di situ. Habis itu dia ngelanggar satu perintah komunikasi ya, satu obrolannya dilanggar. Terus yang aku mau bilang siang ini, Tuhan tuh sebenarnya Tuhan yang punya gambaran besar, bener gak sih? Dia tuh ngerti dari awal sampai akhirnya. Tapi ada sayangnya manusia itu hidup ya nggak lama gitu kan. Ada masanya manusia hidup lalu pulang mati, hidup mati. Sebenarnya tentang dunia ini pun Tuhan punya gambaran besarnya. Ada awal dan nanti ada akhirnya. Begitu juga sama pohon dua tadi, sebenarnya dia punya rencana juga buat manusia, bukan tentang pohonnya. Tapi waktu itu sedikit yang dikasih tahu, pokoknya ini jangan dimakan buahnya, nanti kamu mati. Kita nggak tahu kan rencana apa sebenarnya tentang pohon itu, tapi Tuhan mau ngajarin manusia waktu itu buat step by step jalan sama Tuhan gitu loh. Udah ini turutin dulu yang ini, ada something yang Tuhan mau kasih gitu. Mungkin kita bilang dengar suara Tuhan itu apa sih tujuannya buat dengar suara Tuhan gitu. Ada yang bilang biar kita bisa nyelesain masalah kita, biar kita tahu tujuan hidup kita misalnya. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ loh teman-teman. Bukan tentang kitanya aja ternyata untuk mendengar suara Tuhan. Sekarang ini kayaknya mungkin kamu bilang aku nggak pernah dengar suara Tuhan, aku nggak pernah tahu suara Tuhan itu yang seperti apa. Kemarin kita udah dengar lewat mana Tuhan seringkali bisa ngomong sama kita, lewat kejadian, lewat ini Alkitab, lewat orang lain, lewat apapun Tuhan bisa ngomong sama kita. Tapi yang aku mau buka buat teman-teman siang hari ini, ternyata Tuhan tuh punya gambaran yang lebih besar, yang step by stepnya itu kita perlu ngerti gitu loh. Seringkali saat kita udah ngerti tentang suara Tuhan, apakah itu membangun kita? Bisa jadi, kita jadi, oh aku ngerti suara Tuhan, terus rasanya seperti lebih intim dengan surga, enak, dekat dengan surga. Tapi apakah itu membangun orang lain? Belum tentu. Yang sering terjadi saat kita ngerti, seakan-akan tahu tentang suara Tuhan, bisa jadi malah menjatuhkan orang lain. Maksudnya dikit-dikit kita bisa judge dia, dikit-dikit kita bisa, karena di kitab juga tulis yang ngerti banyak dituntut lebih banyak. Yang saat kita ngerti banyak, apakah kita harus mengutarakan semuanya itu? Seringkali enggak. Seringkali bisa kita yang diuji tentang kita lihat kejadian orang lain apa, enggak selalu. Kalau memang Tuhan kasih itu, kamu dengar memang benar-benar suara Tuhan buat kamu bangun orang lain, why not? Tapi kadang-kadang kita nggak bisa bedain ini suara Tuhan atau suara kita buat kita bangun orang lain. Jadi perlu hati-hati juga buat kita bangun orang lain lewat pengalaman-pengalaman yang kita udah tahu. Apakah benar itu Tuhan yang suruh atau enggak? Karena apapun yang kita rencanain pasti kejadian. Terus Tuhan itu mau didengar ternyata. Tuhan itu sebenarnya pengen kamu tahu tentang dia. Tuhan itu pengen kamu deket dan dengar apa yang dia mau gitu. Tapi tadi kita udah singgung sedikit waktu bangsa Israel pun diminta buat ayo deket dengerin aku langsung. Mereka tolak loh. Nah, kita juga seringkali kita tolak, kabar baik kita tolak. Ngomongin tentang kabar, ngomongin tentang sesuatu hal yang baik. Hari ini tuh malah bukannya susah untuk kita percaya. Hari-hari ini tuh gampang banget buat orang percaya, benar gak sih? Bahkan kabar yang gak benar pun
gampang itu jadi satu kebenaran. Hari-hari ini kita bisa dapat informasi dengan cepat, hari-hari ini kita bisa ngerti tentang banyak hal. Tapi di situ juga kita bisa kelewatan, ternyata yang kita dengar, yang kita kabar-kabar itu juga enggak baik ternyata. Juga harusnya kita enggak kunyah kabar-kabar itu. Suara Tuhan, kita perlu dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Well, siang hari ini sebenarnya simple buat kita dengar suara Tuhan itu. Jangan fokus tentang diri kita, jangan fokus tentang apa yang kita mau. Kita singgung sedikit ya, kita lari lagi ya, kita balik mundur sedikit ya. Oke. Teman-teman ngerti ini, pernah baca tentang ceritanya Ayub, pernah gak sih? Pernah dengar gak? Pernah baca gak? Berapa sini banyak yang baca cerita tentang Ayub? Enak. Boleh ceritakan sedikit aja, sedikit yang teman-teman baca, Ayub kayak apa? Ganti Stephen siapa ini? Dia berubah jadi. Ceritain sedikit. Ayub saleh, terus apa? Serku? Hah? Ayub cowok, iya benar sih Ayub cowok. Laki-laki cowok. Serku. Punya keluarga. Yang lain? Kaya. Bisnis? Businessman. Apa? Terus. Apa? Gak ada yang bilang Ayub takut akan Tuhan. Ayub takut akan Tuhan. Apa Ayub apa? Kenal. Kenal Ayub dak? Masa toh pernah ketemu kita? Hah? Baca lagi ya. Ayub 42. Tak bacain aja deh. Setelah gini. Oke, kita cerita sedikit. Ayub itu kan waktu itu ceritanya dimulai waktu ada persidangan, terus ada si jahat datang ya kan, terus Tuhan tanya dari mana, habis keliling dunia, enak. Pakai travel apa nggak tahu ya. Enak ya trip bisa keliling dunia. Habis itu kamu lihat enggak ada satu hambaku yang tadi apa? Yang saleh. Dia lihat enggak satu hambaku yang saleh. Enak. Terus diuji lah akhirnya ya kan. Ayub dari semua yang dia punya tiba-tiba jadi nggak punya apa-apa dan lain-lain. Terus coba teman-teman baca deh di Ayub. Itu banyak banget tentang Tuhan ngomong, panjang banget kalau di Alkitab yang buku ini sampai berlembar-lembar. Cuma Tuhan ngomong aja. Mungkin lebih banyak daripada Kejadian. Kalau kamu cari suara Tuhan seperti apa, baca aja itu Ayub. Terus di ayat yang 42 gini. Setelah semua kejadian percakapan sama sahabat-sahabatnya, sama istrinya dan lain-lain. Terus ayat 42 ini selesai, habis ini ganti pasal ya, ganti kitab. Ayat 42 perikopnya gini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. 42 maka jawab Ayub kepada Tuhan. Enak, dia ngobrol sama Tuhan ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Berhenti sampai sini dulu. Ternyata selama ini kalau dari sini ya, kalau versi aku sendiri, Ayub sampai hal-hal yang besar itu dia ngaku hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Mendengar tentang
Gimana Tuhan aja bikin Ayub sehebat itu, enak, sesaleh itu. Lanjut lagi yang B, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Lalu di perikop selanjutnya judulnya keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub yang ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya, nanti teman-teman baca apa yang Tuhan firmankan ke Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku Tuhan maksudnya. Sebab hambaku Ayub kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub gitu. Jadi kan waktu berbantah-bantahan temannya sama Ayub itu ngobrolin tentang Tuhan, kenapa Saleh kok bisa kena musibah gitu ya, menurut teman-temannya kenapa gitu. Terus mungkin Tuhan gini, mungkin Tuhan gitu. Nah Tuhan jawab sendiri ternyata salah gitu. Menurut teman-teman kenapa Ayub dipulihin? Kenapa? Kenapa Ayub dapat pemulihan? Bebek? Dia setia sama Tuhan. Yang lain? Karena dia dengar suara Tuhan. Yang lain? Taat. Oke. Wena, karena dia mengakui. Oke. Jawabannya sama. Lanjut lagi ya. Tentang aku seperti hambaku Ayub ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu, nih Tuhan yang ngomong, dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, buat si siapa? Elifas ya, benar ya? Untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaan Ayub yang akan aku terima, kata Tuhan, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Jadi tadi Elifas itu nggak ngomong benar tentang Tuhan waktu ngobrol sama Ayub, seperti hambaku Ayub gitu. Maka pergilah Elifas orang teman Bildad orang Suah dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi dilakukan, Ayub doa terus dikabulkan. Nah ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah apa? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala yang ia segala kepunyaannya dahulu. Kalau dari Ayub ini perkataan Tuhan untuk apa teman-teman? Ternyata kita mendengar suara Tuhan itu demi kita dapat pengertian baru. Kita tahu apa yang seharusnya. Jadi kamu udah dengar suara Tuhan bla 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 bla, kamu tahu tentang suara Tuhan. Terus seperti menara Babel yang diruntuhkan Tuhan karena itu satu bahasa, satu bangsa. Waktu dari awal Tuhan kasih perintah jangan makan ini dulu, mungkin kalau kasih tanda gitu lebih baik ya. Dia mau bangun tentang pengertian-pengertian yang baru sama kita. Di Ayub kita belajar bahwa setelah dia dengar sendiri tentang perkataan Tuhan, dia terima tentang pengertian baru. Apa yang kita jalani kemarin-kemarin ini bangun tentang pengertian. Kenapa harus jadi seperti itu lagi? Ada pengertian yang Tuhan pengen kita ngerti lebih lagi tentang perjalanan kita, bahkan lebih lagi tentang dia. Karena dia yang punya gambaran besar. Kita tuh partisi pasal-pasal kecil dari gambaran besarnya Tuhan, benar gak sih?
Kadang kita tuh cuma fokus sama kita. Mendengar suara Tuhan biar aku bisa masang magnet ke besi ini. Oh, masang magnet ternyata nggak bisa di buku jatuh. Gimana ya Tuhan cara memasang magnet? Tuhan ngomong buat di besi nak. Oh bisa ternyata. Apakah sekedar untuk menyelesaikan masalah kita? Mendengar suara Tuhan ternyata punya gambaran besar. Dan kita siap nggak buat nerimanya gitu. Kita siap nggak? Saat kita nggak mau pun Tuhan punya 1001 cara buat kita mau dipakainya. Jadi tenggelam dalam Tuhan, nikmati. Kita itu salah satu partisi puzzle-puzzlenya Tuhan buat dunia ini juga. Kita itu dipanggilnya, dipakai untuk dunia ini juga. Untuk kabar baik, untuk namanya. Dari awal, dari akhir, dari awal sampai akhir kita ngerti tentang tujuan kita. Baca deh, semuanya di sini ada. Sepertinya mungkin Tuhan gak banyak ngomong, tapi sebenarnya dari generasi ke generasi dia selalu ngomong, dengerin. Tapi di masa-masa ini jangan sampai kita kemakan hoax dan kita gampang goyah gitu aja. Kembali lagi ke suaranya, pernah ditulis kok, baca aja.